Kenapa sampai dia melakukan itu? Karena kalau seandainya ini dipublikasikan berarti produk skincare-nya kan. Harapan saya BPOM bila penting Satgas turun untuk memeriksa tempat lokasi pembuatan skincare daripada si Reza. Biar clear. Nah, sekarang setelah terjadi seperti ini, mungkin dibikin jadi norma segala macam. Ini perlu saya kasih garis bawahi kepada rekan-rekan semua. Kadang-kadang, dan ada pernah terjadi gitu. Ini kan namanya obat kosmetik kecantikan, ini kan banyak dari luar negeri. Yang saya berharap bahwa Nikita itu di dalam juri tahanannya itu sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menangkal atau memberikan argumentasi hukum tentang apa yang disangkakan kepada dia, yang dilaporkan oleh Reza. Bagaimana sampai dia tuh berhubungan dengan sini kita itu ceritakan saja. Sehingga mengakibatkan dia jadi tersangka. Ada yang mengatakan, saya dengar nih antara hubungan swasta dengan swasta, nggak ada hubungan swasta dengan swasta. Hubungan personal, ini kalau ini hubungan bisnis atau hubungan ya sebab akibat. Gitu loh. Secara manusia kita kan nggak akan berkali-kali saya katakan nggak mungkin uang itu datang mengalir secara percuma kalau tidak ada sesuatu hal. Jadi menurut hemat saya sudah kita ikuti aja perkembangannya. Ya. Yang penting sekarang ini bagaimana perkembangan di lapangan ini supaya bisa diminimize. Ini kan semakin banyak nih. Ada lagi Doktif, ada lagi Oki, ada lagi Solika, segala macam. Ini putaran daripada skincare semua. Nah, menurut hemat saya, supaya ini meminimasi permasalahan ini, saya sudah lihat di awal pertama dulu saya katakan jangan BPOM itu tidur aja menengwae kan gitu kan. Nah, sekarang saya lihat udah turun ya, melihat bagaimana pengolahan daripada skincare yang ada di lapangan. Ternyata ada yang ilegal kan. Jadi benar saya katakan kan, tidak menutup kemungkinan ada lagi produk skincare yang ilegal dari yang lain. Nah, ini peran aktif daripada BPOM terus meranja bila penting ya, menggandeng stakeholder. Contoh, dia menggandeng Departemen Kesehatannya dari pihak polisiannya. Seketika itu terjadi langsung segel, langsung pidanakan. Itu aja saya rasa ya, saya rasa gitu. Tapi Pak, kita melihat uang andai waktu itu nih kita Ya memang ini mungkin titik Pandora ya. Sebenarnya pada saat ini kita menerima uang ini merupakan pencetus sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah api dalam sekam nih semua. Mereka udah saling sikut menyikut, saling intip mengintip satu sama lain, ya kan gitu. Jadi sehingga situasional ini berkembang, akhirnya menyambar kemana-mana, nyamber Richard Lee, nyamber Dr. Oki, nyamber Saulika, nyamber lagi Reza, kemudian yang sudah ketangkap di Sulsel sudah diperiksa, sudah ditersangkakan, banyak hal-hal yang lain. Nah, saya berharap sebenarnya walaupun sebenarnya tidak ada peristiwa ini kita ini, itulah saya katakan tadi peran daripada pemerintah aktif. Sekali lagi saya katakan bahwa skincare itu terlalu banyak dengan yang hal-hal yang menjanjikan dengan nilai uang yang sangat besar. Makanya mereka jadi miliarder, kaya raya semua, tapi menipu rakyat. Itu kira-kira. Jadi ya mungkin sudah jalan Tuhan kali ya. Pencetusnya kita ini sudah bergulir kepada segala arah. Walaupun sebelum Nikita sudah ada terjadi penangkapan di Surabaya yang namanya apa itu Ratu Mas kalau nggak salah itu ya. Kira-kira gitu ya. Nah ini perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan media ya. Jangan selalu kalau sananya dia dikenakan ya, dikenakan juga TPP udah berpikir bahwa dia harus 20 tahun. Enggak, bukan begitu maksudnya. Itu hukuman maksimal. Hukuman maksimal pada yang bersangkutan kalau memang itu TPPU, ya itu nanti akan dilihat dalam perkembangannya. Jumlah daripada uang itu berapa, layak enggak dengan sanksi hukum yang sedemikian beratnya. Itu kan kadarnya kan dilihat juga nanti. Tapi di dalam pasal tersebut memang dimaksudkan hukuman maksimal 20 tahun. Sebenarnya tindak pidana pemerasan juga sudah kena juga ya, jangan melakukan itu. Ya, mungkin dalam hal itu dilakukan TPPU dikatakan oleh penyidik, mungkin uang ini hasil mengalir dari uang tidak sehat. Kan gitu. Kira gitu ya, kira-kira. Pak Jenderal kan mantan Karwesi. Cuma ada penekanan aja kan karena
pernah menangani perkara satu lagi pernah skincare yang katakan ada pemerasan. Cuman kan banyak berpendapat nih, pandangan-pandangan praksi hukum bahwa Nikita Minaj sebenarnya nggak masuk dari ranah dalam kata pemerasan, karena sebagai Ya enggak lah. Substansi, critical point daripada pemerasan selalu dikatakan mereka tuh adanya ancaman kekerasan. Kan selalu itu, memang ada termasuk diantaranya tuh kriteria seperti itu. Tapi tidak harus dengan ancaman kekerasan seperti apa verbal dan lain sebagainya. Contoh, saya kasih nih, ya, terjadi transaksi antara Reza dengan Nikita. Contoh nih ya. Terus Nikita cuma bilang aja, kamu kasih nggak uangnya? Ya kalau nggak kamu kasih juga ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya kalau pada saat saya publikasikan ya kamu tanggung resiko sendiri. Ada ancaman kekerasan situ? Ada nggak? Hah? Ada nggak ancaman kekerasan? Ya silakan aja. Kan hak saya untuk mempublikasikan. Saya tidak berpikir tentang dirimu. Ya saya publikasikan apa yang saya tahu, saya dengar, yang saya lihat, ya saya publikasikan ke umum. Kan nggak ada ancaman kekerasan. Dia yang ketakutan. Daripada dipublikasikan, udah saya kasih aja uang tutup mulut. Gitu loh kira-kira. Jadi jangan selalu mempersepsikan itu memang selalu. Contoh yang dikatakan ancaman kekerasan itu, lo kasih nggak duitnya? Kalau nggak, gue bunuh lo. Itu memang dengan didahului ancaman kekerasan. Gitu. Dan sekali lagi, pondasi daripada ancaman kekerasan itu tidak akan berbunyi apabila uang itu belum berpindah tempat. Dari orang yang diminta dengan orang yang memberikan. Kalau nggak diberikan, ya nggak bermuji 368. Jadi selalu jangan konotasikan bahwa itu tidak terkena dengan penekanan pemerasan. Yang enggak. Bagaimana? Nggak dikatakan pemerasan juga. Itu namanya pemerasan halus namanya. Pemerasan juga. banyak berpandangan bahwa ini malah yang pelapor itu atau orang yang mengasih uang itu malah yang dikatakan yang mengasih lah berapa ini. Sekarang saya tanya kembali kepada media. Apakah bisa dengan cuma-cuma saya serahkan sama Anda uang dengan jumlah yang besar kalau nggak ada klausulnya? Kan kita nggak minta, kan gitu. Nah, bisa kasih. Kenapa dikasih? Balik dong pertanyaannya, karena dia merasa bersalah dan merasa takut. Iya, kenapa dia merasa bersalah? Sekarang kamu nggak korek-korek saya tentang masalah skincare. Terus tiba-tiba saya kasih uang kamu. Orang lain juga dikasih dong kalau gitu. Berarti ada penyebabnya. Itu loh. Kenapa sampai dia menyerahkan uang dengan cuma-cuma dengan jumlah yang besar? Berarti ada critical point yang ditakutkan dari kita ini. Apabila tidak dikasih akan berbunyi. Bukan harus mengancam, kamu awas ya, kamu kasih. Bukan harus begitu. Tapi kalau dikatakan, oh kita nggak minta kok. Tapi kan ada sudah pembicaraan itu. Di contoh begini, kalau dikatakan bahwa ini kita tidak minta, saya kasih alternatif kedua. Udah lu jangan ngomong dong tentang masalah skincare gua. Udah gua kasih 5 miliar lah, 4 miliar lah. Ya kalau bisa 5 miliar lah. Turun lah, kita koordinasi lah, 4 miliar lah. Tapi jangan ngomong ya. Karena didahului dia sudah ngomong-ngomong tentang masalah kejelekan daripada bahan produk daripada Reza ini. Nah daripada ini terpublikasi terus, didengarkan orang menurunkan rating dia, bahkan bisa berbuah pidana. Tutup lah itu. Akhirnya. Itu alternatif kedua seperti itu gitu loh. Paham nggak kira-kira? Itu jelas, Pak sudah menjelaskan apa kronologi dan substansi yang terjadi kata pemerasan. Namun di saat ini sudah berjalan, namun dari Polda atau penyidik sendiri belum mengadakan rilis syarat yang menekan bahwa ada poin 3 pasalnya. Gimana nih? Itu bukan kewajiban penyidik harus rilis secara semuanya. Jadi masyarakat, media juga harus tahu bahwa mempublikasikan substansi daripada permasalahan yang sedang disidik tidak seluruhnya harus diungkapkan kepada publik. Karena ada hal-hal yang sensitif yang tidak perlu dipublikasikan, nanti akan dilemparkan pada saat persidangan melalui JPU. Jadi tidak semuanya. Karena ada hal-hal yang sangat dirahasiakan, supaya ini jangan terbongkar hal yang lain. Makanya tertutup dia. Jadi tidak seluruhnya harus disampaikan kepada publik semua, tidak. Ini kan penyidikan. Penyidikan kan tidak seharus semuanya harus terbuka. Kalau terbuka semua, nggak usah penyidikan lagi. Penyidikan itu kan ada undercover-nya, ada dia tuh bergerak secara silent. Nah, bergerak secara silent itu untuk menemukan bukti-bukti yang lainnya tidak harus disampaikan kepada publik.
Ada hal-hal yang sensitif harus dipegang oleh penyidik yang harus disampaikan nanti kepada JPU. Sehingga JPU tahu nanti, oh di sini critical point-nya. Makanya koordinasilah JPU dengan penyidik. Nah, nanti penyidik, kalau JPU sudah tahu pasti itu kuat, baru lihat dia menerima itu untuk nanti memunculkannya di pengadilan setelah penyerahan tahap 2. Kira-kira gitu ya. Bicara pengadilan, menarik nih. Tapi di satu sisi banyak pertanyaan masyarakat, kenapa yang dikatakan dugaan yang banyak katakan bahwa ini penyadapan atau ini apa sih disebutnya masih perkara dengan kasus ini tidak diproses juga atau tidak dipanggil untuk membongkar skincare ini, ada apa? Nah, Pak Jana itu melihatnya gimana? Yang mana yang tidak dilihat? Posisi dari si dokter Rijal, karena kan dugaan juga kenapa alasannya gitu. Kan saya sudah berkali-kali saya katakan, saya juga nggak tahu apakah sudah diperiksa oleh penyidik atau tidak. Yang jelas pasti, kalau seandainya itu tidak diperiksa, Nikita pasti bebas murni. Ya, si pelapornya siapa? Nanti yang udah diminta keterangan di pengadilan itu siapa? Kalau dia tidak diperiksa. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang di pengadilan sebagai saksi korban, kan nggak bisa. Kan ada etika prosedur hukum. Ya harus diperiksa dia. Kenapa kamu menyerahkan uangnya, dalam rangka apa? Jumlahnya berapa, di mana saja, bagaimana sistem penyerahannya, kan gitu. Kan pasti ditanyakan kepada si pelapor. Kenapa sampai kamu menyerahkan itu? Apa alasannya? Nah, disinilah nanti akan terbuka nanti titik Pandora, ada sesuatu hal yang tersembunyi. Makanya saya katakan segera saja untuk si Reza itu diperiksa. Harus diperiksa. Tidak bisa tidak diperiksa. Kalau Reza tidak diperiksa, ya, hanya lapor gitu terus Nikita ditahan, bebas murni. Saya berani bebas murni kalau seandainya terjadi seperti itu. Harus terbuka. Kita sudah ngablak. Nanti kan Nikita kan berbicara di pengadilan nanti bahwa ceritanya perjalanannya begini. Siapa korbannya? Korbannya Reza. Udah diperiksa nggak Reza? Belum. Ya nggak mungkin. Saya yakin penyidik sudah memeriksa itu. Kalau bicara penyidik memeriksa dokter Zen dengan perkara pemerasan, tapi dengan perkara skincare yang ada dugaan, makanya kita mau review ada masalah, itu proses juga dan harus disidik juga semua untuk skincare yang bermasalah atau tidak dugaan itu. Menurut hemat saya, kalau memang critical point-nya gara-gara menutupi masalah skincare, harus diperiksa. Dugaan saya sangat kuat. Dugaan saya sangat kuat itu pasti berkaitan dengan skincare. Kenapa sampai dia melakukan itu? Karena kalau seandainya ini dipublikasikan berarti produk skincare-nya kan. Harapan saya BPOM, bila penting Satgas, turun untuk memeriksa tempat lokasi pembuatan skincare daripada si Reza. Biar clear. Nah, sekarang setelah terjadi seperti ini, mungkin dibikin jadi norma segala macam. Ini perlu saya kasih garis bawahi kepada rekan-rekan semua. Kadang-kadang, dan ada pernah terjadi gitu. Ini kan namanya obat kosmetik kecantikan, ini kan banyak dari luar negeri. Ya kan? Nah, kadang-kadang entah bagaimana hubungan bisnis saya juga nggak tahu, produknya itu kosong. Di produk dari Taiwan banyak tuh, Cina, Korea. Dalam produk kosong sampai di sini dipakai dia labelnya. Baru pakai izin edarnya. Sialnya kita memang untuk skincare ini kan online. Minta untuk izin edarnya, kalau seandainya murni ini tidak akan bisa, pasti akan delete. Tapi ya enggak, kita nggak tahu juga, makanya kalau ada anggota ataupun di orang BPOM yang berkolaborasi harus ditindak tegas. Kenapa itu main tempel aja? Tahu dia juga nggak ngerti isi kandungannya nih. Boro-boro ngerti orang produknya tertutup kok. Baru dibikin labelnya dari ini. Sama seperti contohnya seperti ini. Itu sepatu dari Cibaduyut. Ya. Padahal bagus sepatu dari Cibaduyut dikirim ke Singapura. Sampai di Singapura dibikin Hermes. Dicap Hermes dikembalikan ke Indonesia. Harganya sekian kali lipat. Padahal di Cibaduyut dibeli itu cuma 200.000. Sampai ke Indonesia jadi 5 juta. Sama itu skincare itu sama. Makanya kaya raya oknum-oknum lah ya. Saya bilang oknum-oknum. Makanya perlu ketelitian daripada pemerintah untuk memberantas ini semua. Ingat loh, korbannya ini rakyat, masyarakat. Makanya saya katakan berkali-kali, tidak ada restoratif justice. Karena korbannya ada pihak ketiga. Korbannya itu masyarakat. Ini kira-kira yang perlu untuk diteliti, ditelaah,
supaya ini jangan sampai lagi membahana. Ini sekarang kan gigit menggigit. Sekarang ada yang doktif di Medan diperiksa juga. Gitu. Hanya satu penekanan saya kepada seluruh pengacara dimanapun kita berada. Jangan kita suka mendahului penyidik. Dari mana kau tahu dia sudah dikeluarkan ketersangkaan? Dari SPDP, apakah sudah diumumkan penyidik? Tidak. Makanya jangan kau publikasi, bukan kamu penyidiknya. Yang penyidik itu yang publikasikan. Kalau sepanjang penyidik tidak mempublikasikan kepada masyarakat, kamu jangan mendahului. Karena dalam produk perjalanan peristiwa ataupun penyidikan itu bisa berubah apabila ada hal-hal yang signifikan. Gitu loh. Jadi jangan kita mendahului penyidik menyatakan bahwa ini sudah pasti ini. Nanti penyidik aja tidak bisa mengatakan bahwa ini udah pasti kasusnya ini. Tapi berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah bisa diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Itu kira-kira. Jangan sok-sokan kita pengacara mendahului lebih hebat dari penyidik dong nanti. Nah itu kira-kira ya. Jangan